Hujan deras mengguyur sebagian wilayah ibu kota Jakarta sejak Jumat pagi membuat beberapa wilayah tergenang air. 63 titik banjir yang ditemukan di DKI Jakarta. Ketinggian air mencapai 1 meter. Diperkirakan 4 meter. Tidak hanya mengganggu aktivitas di pelabuhan saja. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Kemacetan lalu lintas cukup parah. Jadi kami adalah kelompok mahasiswa dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan KPC 4, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Maisarah, NRP 130119013. Seperti yang kita ketahui di awal tahun 2020, Ibu kota negara kita, Kota Jakarta telah dilanda bencana banjir yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Juga mengakibatkan banyak kerusakan infrastruktur kota serta kerugian yang cukup banyak. Bencana banjir di Jakarta terjadi sekitar 6 kali selama 2 pekan. Kejadian ini sama dengan banjir besar yang terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2007 dan 2015. Perkenalkan dengan saya Sukma Kartika Rahajeng, NRP 130219343. Pemerintah DKI Jakarta mengupayakan banyak hal untuk membuat banjir tersebut menjadi surut, yakni antara lain adalah pengerjaan naturalisasi waduk yang kemudian bisa digunakan untuk wisata air guna mengurangi atau mengantisipasi datangnya banjir lagi. Ada pula pencegahan yang gencar dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, yakni revitalisasi rumah pompa, normalisasi sungai, dan juga menyiagakan petugas-petugas PPSU yang ada. Pada saat banjir sudah mulai surut, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan mereka tinggal. Melalui kegiatan ini, diharapkan bahwa masyarakat bisa memiliki sikap saling empati, saling peduli terhadap satu sama lain. Masyarakat diharapkan untuk bisa menjaga kebersihan diri mereka masing-masing dan juga lingkungan sekitar tempat mereka tinggal, sehingga mereka bisa terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh dampak dari banjir tersebut, seperti demam berdarah, malaria, gatal-gatal, ataupun penyakit kulit lainnya. Ya, nama saya Fadilah Layla Ramadayanti dengan NRP 130116079. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, bendungan aliran sungai tidak lagi mampu menampung volume air yang kian meningkat, sehingga tanggul tersebut roboh, yang mengakibatkan air tersebut tumpah ke rumah warga yang menjadi musibah banjir. Dengan tanggap, tim Basarnas mengevakuasi masyarakat maupun korban yang terkena banjir ke posko-posko terdekat. Untuk meringankan korban banjir, para pemerintah pusat, aktivis, artis-artis maupun influencer ikut serta melakukan penggalangan dana atau fundraising platform untuk melaksanakan bakti sosial untuk para korban banjir. Biasanya, bakti sosial yang diberikan yaitu berupa pelayanan umum seperti fasilitas, pakaian, obat-obatan, dan makanan yang tentu saja yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, kita perlu adanya kesadaran diri untuk menjaga kebersihan, untuk tidak membuang sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak berkurang akibat bencana banjir tersebut dan juga untuk pengobatan masyarakat yang sedang sakit atau luka-luka karena bencana banjir. Banjir yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Sebagai contoh banjir yang terjadi di sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Memang bencana alam adalah suatu fenomena yang sudah diprediksi. Hanya bisa diperhitungkan berdasarkan kejadian dalam waktu yang sangat dekat dengan menganalisis indikator-indikator bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Dan ini memerlukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana harus mulai dijadikan prioritas dan program wajib dan rutin pemerintah di samping normalisasi, naturalisasi, atau revitalisasi guna mengembalikan kembali fungsi sungai dan juga kebijakan realisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern.
Sekian dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih.